Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Syukurlah puji Tuhan kalau anak kamu ada baik-baik. Sebelum kita masuk dalam mata pelajaran, Ibu akan mengambil absen. Marsha Bapalia, Pagi, Ibu. Nayu Biloro, Pagi, Ibu. Belinda Solisa, Pagi, Ibu. Aceh Sialama. Oke, baik. Jadi anak-anak, mata pelajaran kita di pagi hari ini tuh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi anak-anak, apa yang Anda ketahui tentang Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, jadi di dalam kelas ini walaupun kita berbeda-beda dari kampung mana, tetapi kita memiliki satu. Jadi mau dia itu dari Buru Selatan, dari Manipa, dari Haria, tetapi kita adalah satu bangsa dan dikategorikan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita masuk dalam sejarah singkat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi asal usul semboyan ini berasal dari kitab Sutasoma, karya sastra Kakawin dalam kurung puisi kuno yang ditulis oleh Emperu Tantular pada abad ke-14, tepatnya pada masa kerajaan Majapahit pemerintah Raja Hayam Wuruk. Nah, jadi pada masa itu terjadi ketentangan antara umat Hindu dalam kurung penganut siswa dan umat Buddha. Emperu Tantular menulis kalimat ini, Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Manggarawa. Untuk mendamaikan kedua kelompok tersebut, kalimat tersebut berarti bahwa meskipun cara beribadah mereka berbeda dalam kurung Hindu Buddha, hakikat kebenaran yang dicari adalah sama. Tidak ada dualisme dalam kebenaran agama. Jadi kita masuk dalam 3 landasan hukum. Jadi Bhinneka Tunggal Ika memiliki hukum yang sah dan mengikat di Indonesia. Jadi lembaga negara secara resmi pada kita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda Pancasila. Nah, di sini ada Undang-Undang Dasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 57 ayat 2 menyebutkan bahwa lembaga negara Garuda Pancasila terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita masuk dalam nilai-nilai utama dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama itu untuk menjaga semboyan ini tetap hidup, masyarakat harus mengamalkan nilai-nilai. Yang kedua itu toleransi. Bagaimana sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat serta keyakinan dan cara hidup tanpa memaksakan kehendak. Ibu akan memberikan tugas untuk kalian dan sebentar kalian akan mempresentasikan di depan. Nah, ini juga. Ibu akan memberikan waktu untuk berdiskusi dan waktunya mulai dari sekarang.
berdiskusi? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi anak-anak bisa mempresentasikan tugasnya di depan. Ibu, izin ke kamar mandi, Bu. Boleh. Ya, kerokian sama. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan kepada teman-teman atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil studi kasus yang tadi sudah kita analisis bersama. Jadi dari kasus tersebut ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu, mengapa sikap toleransi sangat penting diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang beragama seperti Indonesia? Berikan alasannya. Jadi karena tanpa toleransi, perbedaan ini dapat memicu konflik, perpecahan, dan hilangnya rasa persatuan. Toleransi ini dia dihadirkan untuk dapat menciptakan suasana saling menghargai dan memperkuat ikatan bangsa. Selain itu juga, toleransi adalah wujud nyata pengalaman Pancasila, khususnya pada sila kedua dan sila ketiga, serta syarat mutlak bagi terciptanya stabilitas nasional agar pembangunan dapat berjalan sesuatu tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua itu, pada pertanyaannya itu, berikan 3 contoh konkret perilaku yang mencerminkan nilai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Yang pertama itu, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan dia dari suku mana, agama mana, atau golongan mana. Kemudian yang ketiga itu menghormati teman. Kedua itu menghormati teman, dan yang ketiga itu tidak mengejar keluarga teman. Sekian dari presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih Bu dan teman-teman atas kesempatannya. Terima kasih. Jadi dari materi tadi itu, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar hafalan atau kiasan pada lembaga negara, itu melainkan jiwa dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Jadi keberagaman adalah anugerah Tuhan yang menjadi kekuatan besar Indonesia jika dikelola dengan baik. Namun keberagaman juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dilandasi oleh sikap toleransi dan saling menghargai. Oleh karena itu, menjaga persatuan dalam perbedaan adalah tanggung jawab mutlak setiap warga negara, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan yang luas. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran ini, Ibu minta satu orang siswa untuk membawa kita dalam doa.